Tema pada tausiah kali ini adalah mengenal penemu algoritma dalam aljabar, yaitu ilmuwan Islam Al-Khawarizmi. Hadirin yang berbahagia, dunia Islam benar-benar sebuah peradaban yang lengkap jika kita mau mempelajarinya. Dari obat-obatan sampai matematika ada di dalamnya. Begitu juga para ahlinya. Di antara kita banyak sekali yang mengenal dan mungkin pernah belajar suatu teori matematika yang bernama algoritma. Sebuah teori yang mempermudah manusia menghitung dalam jumlah besar dengan menggunakan sistem desimal. Desimal yaitu hitungan sepuluhan, yaitu menggunakan angka 0 sampai 9. Seperti yang selama ini kita pakai sehari-hari. Dunia Eropa atau dunia Barat dari dulu hingga kini sepertinya mengklaim bahwa gudang ilmu pengetahuan berasal dari kawasan Eropa atau dunia Barat. Tapi apakah kita tahu bahwa asal gudang ilmu pengetahuan berasal dari kawasan Timur Tengah, yaitu Mesopotamia, yang menjadi peradaban tertua di dunia? Jika kita pernah mempelajari, ada satu pertanyaan menarik. Pernahkah kita tahu siapa yang pertama kali menemukan dan memperkenalkan rumus algoritma? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang Islam, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang intelektual Islam yang lahir pada tahun 770 Masehi di sebuah kota bernama Khawarizmi. Khawarizmi adalah sebuah kota kecil di negara Uzbekistan. Selama ini banyak kaum terpelajar lebih mengenal para ahli matematika Eropa atau Barat, padahal sebenarnya banyak ilmuwan Muslim yang menjadi rujukan para ahli matematika dari Barat tersebut. Namun pada masa kejayaan Islam, mereka tidak memperlakukan suatu penemuan atau suatu keilmuan baru menjadi ajang pengeruk keuntungan. Artinya pada masa itu tidak ada yang dinamakan hak paten yang bertujuan untuk membayar sejumlah uang jika penemuannya digunakan oleh pihak lain. Hak paten adalah produk Barat, di mana pada masa lalu banyak sekali penemu dari dunia Islam namun tidak pernah dibuatkan hak patennya. Kemudian buku dan literatur penemu-penemu di dunia Islam ini kembali dibaca dan dipelajari, lalu para penemu Barat mempatenkannya di kemudian hari. Itulah sebabnya hanya dikenal ilmuwan dari dunia Barat, yang sebenarnya ilmu-ilmu tersebut berasal dari masa kejayaan Islam. Uzbekistan adalah sebuah negara Muslim yang besar sebelum tentara Rusia mengambil alih dan menggempur daerah itu pada tahun 1873. Ratusan tahun lebih Uzbekistan berada dalam tatanan pemerintahan Islam dengan penduduk mayoritas Islam yang hidup makmur dengan rahmat yang melimpah. Tapi rupanya hal ini membuat orang-orang Rusia mulai merilik Uzbekistan menjadi satu di antara banyak negara jajahannya. Itulah kenapa Al-Khawarizmi dipanggil dengan sebutan Al-Khawarizmi untuk menunjukkan tempat awal dilahirkannya beliau. Pada saat Al-Khawarizmi masih kecil, kedua orang tuanya bermigran pindah dari Uzbekistan menuju Baghdad atau Irak. Kelak di kota inilah lahir sebuah konsep yang oleh orang Barat dinamakan matematika. Dan saat itu Muslim menyebutnya sebagai algoritma. Entah bagaimana awalnya sampai menjadi algoritma, tapi yang jelas ia berasal dari kata Al-Khawarizmi. Mungkin orang Barat dengan lidahnya terlalu sulit menyebutkan dengan fasih nama Al-Khawarizm sehingga menjadi algoritma. Dan di bahasa Indonesia akan menjadi algoritma. Al-Khawarizmi adalah termasuk salah satu tokoh matematika besar yang pernah dilahirkan Islam dan disumbangkan pada peradaban dunia. Dan sangat jarang lahir ke dunia orang-orang seperti dia. Meski namanya dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang matematika, sebenarnya ia juga ahli dalam bidang yang lain. Al-Khawarizmi juga seorang astronom, ia juga seorang yang ahli dalam ilmu geografi,
segala seluk-beluk bumi, tentang tanah, tentang bumi, dia sangat kuasai. Ini yang menarik dalam Islam. Seorang tokoh yang ahli dan dikenal dalam satu bidang, selalu saja ahli pula dalam bidang yang lain. Ada kesimpulan yang bisa ditarik dari sini, bahwa Islam adalah sebuah tatanan menyeluruh yang tidak terpisahkan. Sehingga orang yang mengenal Islam secara mendalam pasti akan mengenal ilmu secara menyeluruh dan komprehensif. Belajar matematika tidak lepas pula belajar astronomi. Belajar astronomi tidak ketinggalan pula belajar tentang keindahan alam dan kebesaran Sang Penciptanya, yang tentu tidak terlepas pula dari pelajaran tauhid, bahwa kedahsyatan alam ini tercipta karena kebesaran Allah pada manusia dan alam semesta. Seperti yang sudah sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah kauniyah sebelumnya di tempat ini. Mengenal tauhid tidak selalu dengan berzikir berlama-lama. Mengenal tauhid tidak selalu dengan pemaksaan meyakini secara doktrin. Mengenal tauhid bisa dan sangat mudah dengan mengenal hasil ciptaannya. Mengenal tauhid bukan hanya dengan percaya adanya Tuhan, akan tetapi percaya bahwa Tuhan hadir di setiap keadaan. Hadirin yang berbahagia, Al-Khawarizmi selain terkenal dengan teori algoritmanya, ia juga dikenal sebagai seorang yang membangun teori-teori matematika lain, di antaranya Al-Jabar. Salah satu kehebatan Al-Khawarizmi adalah ia tidak hanya mengenali satu hal sebagai subjek saja, tetapi ia juga mampu menyelesaikannya masalah yang ada dalam subjek tersebut. Dunia benar-benar tidak bisa lepas dari jasa-jasa orang-orang Islam. Al-Jabar diambil dari kata depan judul buku yang dikarang oleh Al-Khawarizmi, yaitu Al-Jabr wa Al-Mukabilah. Dalam buku ini ia merumuskan dan menjelaskan secara detail tabel trigonometri. Tak hanya itu juga, jika kita pelajari secara detail, buku ini ternyata mengenalkan teori-teori kalkulus dasar, yaitu kalkulus yang dengan gampang dapat kita pahami. Selain itu, dalam ilmu trigonometri, dia juga berjasa dalam ilmu ukur sudut melalui fungsi sinus dan tangen, persamaan linier dan kuadrat, serta kalkulasi integrasi atau kalkulus integral. Tabel ukur sudut, tabel sinus dan tangen adalah yang menjadi rujukan tabel ukur sudut saat ini, walaupun kini sudah diganti dengan kalkulator. Zaman saya SMP zaman dahulu, sebelum ada kalkulator misalnya, trigonometri pasti harus dilengkapi dengan tabel sinus, tabel tangen, tabel akar-akaran, dan lain-lain yang kita bisa beli di toko buku. Namun dalam sejarah ilmu pengetahuan, masyarakat dunia sangat mengenal Leonardo Fibonacci sebagai ahli matematika aljabar. Padahal di balik kedikdayaan Leonardo Fibonacci sebagai ahli matematika aljabar, ternyata hasil pemikirannya sangat dipengaruhi oleh ilmuwan muslim bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi inilah yang menemukan angka 0 yang hingga kini dipergunakan. Apa jadinya jika angka 0 tidak ditemukan? Tidak akan ada rumus Einstein dan rumus lainnya yang akhirnya menghasilkan listrik sampai nuklir. Bahkan tidak akan ada ilmu matematika semaju sekarang. Dan awal muasal yang menjadi dasar transformasi data komputer adalah binary, yaitu menggunakan hanya angka 0 dan angka 1 saja, yang kini dikenal dengan 1 bit. Ketika suatu rangkai angka 0 dan 1 menjadi suatu huruf, maka disebut 1 bait. Dan ribuan huruf disebut 1 kilobyte. Jutaan huruf disebut megabyte. Miliaran disebut gigabyte. Dan kini sebuah harddisk sudah mampu membawa informasi dalam satuan terabyte atau triliun huruf dan info. Kita bisa bayangkan dengan ilmu yang dibawa Al-Khawarizmi, kita akhirnya mampu memegang HP dengan membawa data tidak kurang dari ratusan gigabyte atau setara dengan ribuan video, atau ratusan film 2 jam, atau ratusan ribu foto dalam genggaman HP. Dalam mempelajari agama dan ibadah, kini kita tidak perlu lagi memiliki buku 1 lemari berbagai kitab.
Al-Quran dan hadis dengan tafsirnya. Bisa cukup dengan HP yang digenggam. Tidak bisa lagi bangga punya perpustakaan sebesar kamar yang isinya berbagai kitab. Ulama pintar sekarang sudah cukup pegang HP dan komputer. Hadirin, selain karya-karyanya di bidang matematika, Al-Khawarizmi juga melahirkan karya dalam bidang astronomi. Ia membuat tabel yang mengelompokkan ilmu perbintangan. Pada awal abad ke-12, 500 tahun kemudian, karya-karya Al-Khawarizmi ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, dan yang pertama kali adalah bahasa Latin oleh Adelard of Bath dan Gerard of Cremona dengan judul The Treatise of Arithmetic, artinya karya tulis ilmu hitung. Aslinya Al-Mukalla fi Hisab Al-Jabr wa Al-Mukabilah. Di banyak universitas di Eropa, buku-buku Al-Khawarizmi masih menjadi acuan dan textbook untuk mahasiswa di sana sampai pertengahan abad ke-16. Karya-karyanya setelah diterjemahkan dalam bahasa Latin, kemudian menyusul bahasa-bahasa lain seperti bahasa-bahasa yang digunakan di Eropa dan terakhir diterjemahkan dalam bahasa Cina. Sedangkan di Indonesia tidak pernah memiliki terjemahan langsung dari kitab Al-Khawarizmi. Justru kita peroleh dari Eropa dan negara-negara Barat dan Amerika. Dalam bidang astronomi pun, Al-Khawarizmi menyumbangkan karya-karya yang besar, yang terbatas. Begitu juga dalam bidang geografi, ia membuat koreksi-koreksi mendasar pada pemikiran filsuf Yunani tentang geografi. Dalam sejarah tercatat, 70 orang yang ahli dalam bidang geografi bekerja di bawah koordinasi Al-Khawarizmi. Grup ini kemudian melahirkan peta bumi yang kita kenal dengan globe untuk pertama kali, yaitu pemetaan bumi dalam bentuk bola. Namun saat ini malah ada yang mundur, menganggap bumi ini datar. Termasuk beberapa ulama Islam, ada yang mempercayai bahwa bumi adalah datar. Di dalam ceramah kauniyah kemarin, hari Senin, saya sampaikan bahwa seluruh tata surya, seluruh galaksi, seluruh perbintangan berbentuk bulat dan semuanya berputar untuk kestabilannya. Jadi akan sangat aneh kalau bumi sendiri yang berbentuk datar. Karya Al-Khawarizmi yaitu kitab surat Al-Ard menggambarkan secara detail bagian-bagian bumi. C.E. Nalino, penterjemah karya Al-Khawarizmi di dalam bahasa Latin, menegaskan bahwa tidak ada seorang Eropa pun yang dapat menghasilkan karya seperti sehebat karya-karya Al-Khawarizmi ini. Karya ini dikenal dunia pada tahun 830 Masehi. 10 tahun kemudian, tahun 840, Al-Khawarizmi meninggal dunia dengan warisan khazanah dalam ilmu pengetahuan dunia. Kita yang masih hidup saat ini tidak bisa bersenang-senang tanpa mengucapkan terima kasih pada Al-Khawarizmi saat mempermainkan bola dunia alias globe, saat menikmati keindahan langit dengan bintang-bintang dan galaksi yang sangat indah, saat menggenggam komputer, saat menikmati HP, saat menikmati sajian di televisi, saat menikmati gedung yang kokoh, saat menikmati atau melewati jembatan yang kuat, saat terbang dengan pesawat untuk menunaikan ibadah haji, dan saat kita mempelajari ilmu agama sekalipun. Mendapat pahala tidak selalu dengan hanya mengerjakan ibadah mahdoh yang memang menjadi kewajiban kita. Mendapat pahala tidak selalu dengan berlama-lama beriktikaf di masjid. Mendapat pahala bisa dan sangat besar pahalanya saat melakukan kebaikan bagi orang lain, bagi sesama, bagi tetangga, bagi teman, walau hal sepele sekalipun, sehingga terasa kehadiran kita di dunia ini menjadi rahmatan lil alamin. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana caranya kita semua mampu menjadi seperti dia, menerangi dunia dan memberi pencerahan dengan ilmu-ilmu Islam. Bukan hanya menumpuk-numpuk ibadah mahdoh hanya untuk kepuasan individual, tetapi lebih banyak berbuat untuk memberikan rahmatan lil alamin. Al-Khawarizmi berbeda dengan Ibnu Atamiyah atau Ibnu Atailah atau Al-Ghazali yang menjadi acuan dalam ilmu tauhid, fikih dan adab muslim. Tetapi Al-Khawarizmi adalah pengkaji ilmu kauniyah, ilmu yang menggali sunatullah dengan kebesaran Allah yang mampu memperkuat tauhid dan memberikan langsung manfaat keseharian manusia pada umumnya, serta menghantarkan kesejahteraan lahiriah
yang langsung terasa oleh umat manusia. Dan tidak kalah penting mempersembahkan pemahaman kebesaran Allah dengan hasil-hasil karyanya. Hadirin yang mendapat hidayah, saya tutup tausiah kali ini dengan doa. Semoga tausiah yang bertema mengenal penemu algoritma dalam aljabar, yaitu ilmuwan Islam Al-Khawarizmi, menjadi jalan untuk mendapat kebarokahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.